Ya, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kuntilanak. Kuntilanak dalam artian ya yang kita ketahui lah, atau yang pernah kita baca di internet dulu. Jadi menurut Mas Dimar, kuntilanak itu gimana, Mas? Kuntilanak itu kalau menurutku sosok wanita yang sering terbang sih, Mas. Kalau di gambaran pikiranku sering terbang untuk menakut-nakuti kayak gitu. Kalau kalau di penampakannya, kalau di gangguan eksistensi mungkin kayak yang ketawa, cekikikan atau nangis sedih kayak gitu, Mas. Cuma itu sih gambaranku. Kalau menurutku, kuntilanak itu sosok makhluk halus yang bisa menculik. Kebanyakan yang diculik itu bayi, Mas, yang baru lahir. Yang di film-film yang pernah tak tonton itu kebanyakan pasti kejadiannya gini, ada ibu yang melahirkan. Biasanya tuh zaman dulu lah, ya pas masih ada dukun beranak. Itu biasanya hari-hari ini langsung dibungkus, dikubur. Ya pas pas kejadian itu pasti selalu hati-hati, karena takutnya kan anaknya itu diculik sama kuntilanak. Kalau enggak hari-hari ini dimakan kuntilanak, gitu, Mas. Terus seseorang yang bisa jadi kuntilanak itu kebanyakan gini, Mas, dia itu meninggal gara-gara dia itu saat melahirkan meninggal itu. Terus gimana menurut Mas Dimar? Ini pernah dengar kalau ini sih, Mas, orang yang hamil, wanita hamil. Itu aku pernah lihat film, kalau nggak salah itu video tentang seorang ibu yang udah hamil tua, maksudnya udah mau seminggu lagi mau melahirkan kayak gitu. Itu di samping ranjangnya kan ada kayak meja rias, ada kaca besar. Nah itu dia sebenarnya sebelumnya sudah dikasih warning kayak gitu, dikasih nanti jangan sampai ada gunting di depan kaca. Kalau misal di kamarnya ada kaca, ditutupin pakai kain aja kayak gitu kan. Terus nah itu si ibu itu kelupaan pada saat itu bapaknya sedang keluar nggak jauh sih, Mas. Saya ingatku nggak jauh, terus tapi di luar rumah. Itu ibunya posisi tidur tapi kacanya lupa ditutup, terus ada gunting di situ, Mas, di meja riasnya itu. Lalu ibu itu kayak merasa nggak enak, terus dia kebangun, tiba-tiba ada serangan dari si kunti itu. Jadi diserang sama kuntilanak yang dari cermin. Ya nggak tahu dari cermin kalau saya ingatku dari cermin sih, Mas, tapi pasnya aku lupa. Pokoknya dia itu diserang kunti dengan gunting terbang apa gimana aku lupa, Mas. Pokoknya ibu itu sampai histeris, teriak-teriak kan. Itu perutnya udah berdarah karena kena gunting itu. Terus bapaknya dengar, langsung lari masuk rumah kan. Terus dilihat itu ada sosok kunti kayak gitu, terus diserang. Tapi endingnya itu Mas, ibunya keguguran. Terus ya itu menurutku dia ganggu wanita hamil juga, bukan cuma bayi itu. Iya. Kalau yang tak tahu, Mas, aku baru keinget tadi pas dengar ibu hamil itu. Aku ingetnya sama filmnya yang baru itu, Kuntilanak Susana yang baru, yang dibintangi sama Luna Maya. Dia itu meninggal saat dia hamil, jadi dibunuh saat dia hamil. Dia itu nggak terima, terus balas dendam, itulah. Sama ini, Mas, karena ada eksistensi yang lain. Kuntilanak itu kan ada beberapa versi ya. Ada kuntilanak yang kita awamkan yang putih, baju putih-putih. Terus kan ada kuntilanak merah itu, Mas. Itu gimana, Mas, menurut Mas Dimar? Oh iya, kuntilanak merah. Kalau aku sih lihat itu Mas, pernah dengar juga itu, lihat di video YouTuber, kalau nggak salah namanya Sibon Misteri. Dia sempat lihat ada sosok kuntilanak merah itu terbang di pohon bambu, terbang kayak gitu.
Tapi menurutku kok bisa ada kuntilanak merah? Kenapa? Mungkin itu dia punya power yang lebih besar itu jadi kuntilanak merah. Soalnya si tokoh yang melakukan aktivitas itu, maksudnya si Mas Bon itu, dia bilangnya ini energi yang besar kayak gitu. Terus tahu-tahu ada kunti terbang dari tanah, tahu-tahu keluar terus terbang ke atas kayak gitu. Terbang terus. Jadi di videonya itu kelihatan Mas kuntilanaknya. Pas jauhnya seingatku kena kamera sih Mas. Jadi dia bajunya ya dressnya sama kayak kunti putih itu, cuma warnanya merah dengan rambut merah. Kok rambut hitam biasa, tapi bajunya dressnya merah. Udah itu tok yang tak tahu Mas. Mungkin dia punya power yang lebih besar atau mungkin dia pemimpin dari kunti-kunti itu bisa Mas. Aku baru keinget ini, kuntilanak merah itu ada beberapa versi. Jadi yang pertama itu dia itu sosok yang paling tua atau sosok yang lebih tua dari kuntilanak biasa. Jadi dia tuh hidup lebih lama daripada kuntilanak biasa. Jadi dia memiliki power yang lebih, terus dia anggapannya itu berevolusi lah menjadi itu. Terus yang kedua, ini agak nyimpang sih, tapi dia itu mati karena dendam yang besar banget. Jadi mungkin keluarganya dibantai, terus dia dibunuh dan nggak terima, arwahnya dia berubah jadi itu langsung. Yang tak baca dulu itu. Terus yang terakhir itu dari dukun. Jadi ada wanita meninggal, terus badannya itu diambil untuk dijadikan kuntilanak merah tadi. Berarti dibuat eksperimen sama dukun itu? Iya. Yang setahu cuma itu sih Mas. Jadi menurut Mas Dimar gimana? Apakah dari tiga tadi itu mana yang menurut Mas Dimar agak itulah? Kalau aku lebih ke yang ini sih Mas, punya umur yang lama itu sih. Lebih apa ya, maksudnya lebih percaya sama yang itu sih daripada yang lain itu. Iya. Karena kalau dibunuh terus jadi kunti kan, dari awal kan sudah Mas editor bilang kan kunti itu terjadi karena si wanita dibunuh dengan dendam kayak gitu. Sama mati saat melahirkan. Itu. Jadi lebih percaya ini sih Mas. Dia punya power yang besar karena dia udah berumur lebih lama kayak gitu sih Mas. Jadi gini Mas, yang terakhir ya. Iya. Mas Dimar percaya kuntilanak merah atau kuntilanak biasa enggak? Aku percaya sih Mas yang putih, tapi kalau yang merah ya semoga aja nggak pernah nemuin, cuma ya jangan. Iya, ya nggak percaya sih Mas kalau yang merah itu. Iya. Soalnya itu mungkin sosok yang kalau kita katakan apes, kita nemu kayak gitu, mungkin itu apesnya yang paling apes sih Mas, kita nemu yang merah kayak gitu. Iya. Cuma kalau yang putih kan menggoda, kayak dia mungkin dilihatkan tampak wujudnya dia terbang terus ada nangis yang kayak gitu. Kalau yang merah mungkin lebih ngeri lagi kalau ganggu kan. Bisa jadi Mas, karena kan power yang lebih besar kayak gitu. Iya. Kalau menurutku, aku sih percaya kuntilanak itu ada, dan mungkin yang merah gini Mas, yang merah kan powernya lebih tinggi, kekuatannya lebih besar. Jadi dia itu nunjukin diri atau mungkin di saat-saat terakhir, atau mungkin mau ganggu orang yang imannya kuat banget. Mungkin dia keluar, atau kalaupun dia mau nunjukin ke orang biasa nggak mungkin Mas. Kan mungkin kan dia kan ini punya pasukan kuntilanak lah anggapannya. Mungkin dia nyuruh diajar, yang mamanya orang itu biasa, kamu sana, kalau nggak kurang ya berdua bertiga. Kan juga ada ceritanya itu ini diganggu 3 kuntilanak, diganggu beberapa kuntilanak. Ada juga yang satu, kebanyakan itu yang itu Mas, di atas pohon. Jadi seumpamanya kita capek pulang kerja atau baru berangkat kan pasti masih ngantuk, pulang capek, di pohon ngelihat Mas kelibatan gitu. Kalau enggak ya mau tidur, tiba-tiba kan dengar suara. Sama ini Mas terakhir terus
Lagi nih di pondok banyak kan, di pondok mana aku lupa, di tempatnya Mas Zawin, Zawin stand up comedian itu kayak di samping hutan Mas, samping perkebunan tapi besar. Di samping pondok itu sering banget ada penampakan gitu. Paling sering itu suara. Jadi suara kuntilanak itu enggak ketawaannya kuntilanak. Itu enggak kayak manusia Mas. Jadi cuma tarikan nafas lah. Jadi cuma gitu doang. Itu yang baru pertama kali aku tahu itu pas dia stand up. Gitu Mas. Jadi gimana Mas? Jadi ya ada pengalaman dari channel YouTube Mas Sibon juga sih Mas. Pernah lihat video itu beliau live streaming ngevlog itu nyari kunti Mas. Nyari? Ya nyari. Nekatnya. Pengen apa? Direkam kayak gitu loh. Memperlihatkan ini sosok sama viewernya. Nah, itu kalau nggak salah malam Jumat atau malam Selasa malam kayak gitu Mas. Nah dia itu ceritanya di kebun kalau nggak salah, masuk ke perkebunan nyari-nyari kan kayak gitu. Kalau dia kan dulu kalau darah tinggi seringnya jalan sendiri buat nenangin kayak gitu Mas. Maksudnya cara nanganin darah tingginya, marahnya itu dia jalan-jalan kayak gitu. Nah itu dia iseng di video. Nah itu ceritanya dia jalan terus nemu itu ada suara kunti. Nah dikejar sama dia, dicari suara kunti itu, terus masuk dalam kebun, masuk lagi sampai mungkin jangkauan manusia kalau mau masuk itu 10 menit atau 15 menit gitu Mas. Kalau jalan biasa kan itu kalau nyari ya waktu segitu. Terus dia masuk cari terus itu, dan pada saat udah mau ya pokoknya udah dalam masuk ke kebun itu, tahu-tahu dia nyangkut di pohon bambu atau pohon apa kayak gitu Mas, lupa aku. Soalnya lihat itu tahu-tahu kameranya itu enggak gelap, dia nge-shoot ke atas kayak gitu Mas. Jadi HP-nya kayak jatuh. Jatuh terus telungkup. Jadi kameranya kan beliau itu pakai kamera belakang kan. Pada saat itu kan kameranya telungkup terus nge-shoot ke pohon itu. Dia nyangkut itu terus tapi nggak kelihatan kan ada beberapa orang yang backup, maksudnya mungkin saudara atau tetangga atau temen timnya kayak gitu kan tetap mantau dari rumah. Terus ada kejadian itu kan janggal kan. Nah teman-temannya itu pada lari ke nyari di hutan kayak gitu, enggak di kebun itu, terus dicari. Nah naasnya itu beliau nyangkut di pohon dengan keadaan lemas. Nah itu terus dievakuasi kan. Terus selang beberapa waktu dia klarifikasi dan memberikan mungkin kayak sebuah data deskripsi. Itu ini info menarik sih Mas. Aku masih keinget, itu udah lama sih Mas. Itu keinget. Nah ini si Kunti ini biasanya kalau kayak gitu dia jadi anak buahnya si sosok hitam besar. Sama genderuwo. Nah genderuwo itu. Nah genderuwo ini punya tempat kekuasaan, daerah kekuasaan katakanlah kan gitu. Nah itu semisal ada ukuran 2 meter di kebun itu. Nah 1 meter itu areanya si genderuwo. Nah kayak gitu kan, misalnya digambarkan kayak gitu. Dari sini Mas Bon masuk ke kebun itu 1 meter, masuk 1 meter itu ada suara si Kunti. Terus dikejar lagi, dia masuk sampai ke jarak mungkin sudah di 1 meter lebih. Jadi itu sudah masuk ke ini kan, daerah kekuasaannya ke si hitam besar itu, lalu dieksekusi sama dia si genderuwo itu. Jadi kemungkinan gini ya Mas ya, itu si Kunti itu ditugaskan buat mancing lah, anggapannya gitu. Jadi anak buahnya. Jadi itu mungkin info tugas dari salah satu sosok
Bawahan. Kayak Bawahan gitu. betul lah. Kunti yang putih itu. Jadi si beliau itu dengar suara terus dikejar kayak gitu. Terus naasnya dieksekusi sama genderuwo kayak gitu. Gila. Jadi kunti itu bukan juga bisa mengganggu ibu hamil, bayi kan, Menculik bayi. Nah, juga ada yang menggoda manusia yang dewasa lah katakanlah kayak gitu. Ngeri sih mas. Iya sih. Ya, main-main sama kunti. Kalau dipikir-pikir, seumpamanya kita eksplorasi, terus ada suara kunti, apakah kita akan mengejar? Saya sih no mas. Kita stay di tempat, berdoa, pulang. Ya, kita pulang sih mas. Pulang. Tapi pernah sih mas, kita akan ngalamin itu. Tapi ya di video yang kemarin aja. Pernah mas, kita ya itu aku Ya langsung kan? kepikiran. Saya kan pernah. Tapi yang kita ceritakan di besok-besok aja. Ya itu. Ya, kalau diceritakan nanti videonya bisa 2 jam. Itulah. Ya. Terima kasih untuk Mas Sudimar. Ya. Ini mohon maaf untuk kata-kata yang kurang mengenakan dari kami, dan info yang mungkin kurang benar atau mungkin ada viewer yang lebih tahu, tolong dijelaskan di komentar kayak gitu. Ya. Mungkin ditambahkan. Ya, terima itulah kasih. Mas. Ya, sudah. Terima kasih untuk Mas Sudimar dan Ya. untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Selamat malam dan semoga mimpi indah.